Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Radatul Aziz. Saya akan memberikan materi tentang penjelasan tentang stres. Terdiri dari definisi stres, komponen stres, jenis stres, dampak stres, dan yang terakhir strategi manajemen stres. Definisi stres. Stres adalah respons fisik, mental, atau emosional yang terjadi ketika seseorang merasa berada di bawah tekanan atau tantangan yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi. Stres dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk pekerjaan, hubungan, keuangan, atau perubahan hidup yang signifikan. Komponen lain. Komponen stres dibagi menjadi 5, yaitu stimulus stres atau stresor, kedua respon fisiologi, ketiga respon psikologis, keempat coping strategis, yang terakhir outcome stres. Jenis stres: stres akut, stres kronis, eustress, yang terakhir distress. Next, stimulus stres atau stresor. Stimulus stres atau stresor adalah faktor atau kondisi yang memicu respon stres pada individu. Stresor dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat bersifat fisik, psikologis, atau lingkungan. Respon fisiologi. Respon fisiologi terdapat stres melibatkan serangkaian reaksi tubuh yang dirancang untuk menghadapi situasi yang menantang atau mengancam. Ini dikenal sebagai respon fight or flight dan dipicu oleh sistem saraf simpatik setara pelepasan hormon stres. Aktivasi sistem saraf simpatik. Ketika seorang menghadapi stres, otak mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatik. Peningkatan detak jantung. Jantung berdetak lebih cepat untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan ke otak. Peningkatan tekanan darah. Pembuluh darah menyempit untuk meningkatkan tekanan darah dan memastikan darah mencapai organ vital dengan cepat. Yang terakhir, pelepasan glukosa. Hati melepaskan glukosa ke dalam darah sebagai sumber energi cepat. Respon fisiologi lainnya: peningkatan pernafasan. Pernafasan menjadi lebih cepat dan dangkal untuk meningkatkan asupan oksigen. Pelepasan asam lemak. Lemak disimpan dalam tubuh dipecat untuk menyediakan energi tambahan. Yang keempat, penurunan fungsi sistem kekebalan. Fungsi sistem kekebalan tubuh sementara ditekan untuk menghemat energi dan fokus pada respons stres. Yang terakhir, pengalihan aliran darah. Aliran darah diarahkan dari sistem pencernaan dan kulit ke otot-otot utama untuk mempersiapkan tindakan fisik. Respons psikologis. Respons psikologis terhadap stres mencakup berbagai reaksi emosional, kognitif, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Respon emosional. Yang ketiga, stres dapat memicu berbagai respon emosional yang tergantung pada individu dan situasi yang dihadapi. Kecemasan. Perasaan gelisah, khawatir, dan tegang. Seseorang mungkin merasa tidak mampu mengatasi situasi yang ada. Iritabilitas dan frustasi. Mudah marah atau frustasi bahkan terhadap hal kecil. Kesedihan atau depresi. Perasaan sedih,
kehilangan minat pada aktivitas yang bisa dinikmati, kewalahan, merasa tidak mampu mengelola semua tanggung jawab, atau tekanan yang dihadapi, kekurangan motivasi, hilangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau pekerjaan. Coping strategis. Yang pertama, strategi berfokus pada masalah atau problem focus coping. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi sumber stres dengan mencari solusi langsung. Perencanaan. Buat rencana tindakan yang spesifik untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres. Penyelesaian masalah, identifikasi masalah dan buat langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Manajemen waktu. Prioritaskan tugas dan alur waktu secara efektif untuk mengurangi beban kerja. Dan yang terakhir, mencari dukungan. Cari bantuan atau saran dari orang lain yang dapat membantu mengatasi masalah. Next, coping strategi. Strategi berfokus pada emosi atau emotion focus coping. Strategi ini bertujuan untuk mengelola respon emosional terhadap stres. Teknik relaksasi, latihan pernapasan dalam, meditasi atau yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Dukungan sosial. Bicarakan perasaan Anda dengan teman, keluarga, atau terapis untuk mendapatkan dukungan emosional. Yang keempat, menulis jurnal. Tuliskan perasaan dan pengalaman Anda untuk mengklarifikasi pikiran dan mengurangi ketegangan emosional. Yang terakhir, mengalihkan perhatian. Lakukan aktivitas yang menyenangkan atau menarik untuk mengalihkan stresor. Outcome stres. Stres dapat memiliki berbagai hasil yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial seseorang. Hasil ini dapat bersifat negatif atau dalam beberapa kasus positif, tergantung pada durasi, intensitas, dan cara individu mengelola stres tersebut. Stimulus stres. Studi kasus 1, tes kerja situasi. Ana bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Dia menghadapi beberapa stresor di tempat kerja. Salah satunya tekanan deadline, konflik tim, dan beban kerja berlebihan. Stimulus stres. Respon dan dampak. Ana mulai mengalami gejala stres seperti sakit kepala, insomnia, dan penurunan konsentrasi. Dia merasa cemas dan kewalahan yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaannya. Strategi manajemen. Delegasi tugas. Ana mulai mendelegasikan sebagai tugas kepada anggota timnya untuk mengurangi beban kerjanya. Komunikasi terbuka. Dia mengadakan pertemuan tim untuk membahas dan menyelesaikan konflik yang ada. Teknik relaksasi. Ana mencoba meditasi dan olahraga secara teratur untuk mengelola stres. Komponen lain, dampak stres, dampak fisik, dampak psikologi, dampak sosial. Strategi manajemen stres. Mindfulness dan meditasi, olahraga dan aktivitas fisik, manajemen waktu, dan yang terakhir support system. Selanjutnya
Dampak fisik. Stres dapat mempengaruhi tubuh secara langsung, menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur. Stres dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia atau tidur tidak nyenyak. Gangguan pencernaan. Stres dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, MAC, atau gangguan pencernaan lainnya. Penyakit jantung. Stres kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, atau serangan jantung. Ketegangan otot. Stres dapat menyebabkan ketegangan otot yang berkelanjutan, menyebabkan sakit kepala, nyeri leher, atau sakit punggung. Yang terakhir, gangguan kulit. Stres dapat memperburuk kondisi kulit seperti eksim, jerawat, atau psoriasis. Dampak fisiologi. Stres juga memiliki dampak pada sistem fisiologi tubuh, termasuk aktivitas sistem saraf simpatik. Stres memicu respon fight or flight yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Pelepasan hormon stres. Kelenjar adrenal melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang mempengaruhi metabolisme, tekanan darah, dan fungsi sistem tubuh lainnya. Penurunan fungsi sistem kekebalan. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi dan penyakit. Perubahan pada sistem endokrin. Stres dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi, fungsi reproduksi, atau berat badan. Dampak sosial. Stres juga dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi sosial seseorang, termasuk konflik interpersonal, atau stres dapat menyebabkan peningkatan konflik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Isolasi sosial. Individu yang mengalami stres mungkin menarik diri dari interaksi sosial atau aktivitas sosial yang biasanya dinikmati. Pengaruh pada kinerja kerja. Stres dapat mempengaruhi kinerja kerja, kreativitas, dan hubungan di tempat kerja. Dukungan sosial berkurang. Stres dapat mengurangi dukungan sosial yang diterima individu, keluarga, atau jaringan sosial lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.